Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah, Muhammadur ila hadar Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum khususan para wali Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqbilana ya Allah ya Allah ya Rahman wa hajat ya Allah wa tutahna min syai'ata tarfuna kala darajat wa tubalikna syahya bitamamna kala kulli syai'in qadir subhanaka rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dari dinas Museum Pulau Warman ya, yang sudah membawa temannya dari Museum Brunei Darussalam untuk singgah ke desa kami, yaitu Desa Negeri Jahitan Layar ataupun Desa Kutai Lama. Nah, jadi sebelumnya mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesehatan agar bisa kembali ke desa kami. Jadi yang pertama-tama saya ucapkan, saya ceritakan sejarah dari beliau, yaitu Habib Tunggang Parangan, yang mana tadi kita kunjungi sebelumnya. Jadi Habib Tunggang Parangan ini adalah salah satu Habib yang mana beliaulah hijrah ke Kalimantan. Jadi awal mulanya beliau ini lahir di Hadramaut Tarim, ya kan? Nah, lahir di Hadramaut Tarim, kemudian beliau menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara, yaitu yang pertama Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Setelah sampai di Pulau Sulawesi, beliau bertemu dengan sahabatnya, yaitu Datuk Ibandang. Apa yang dikatakan dengan Bapak tadi, Datuk Ibandang. Nah, jadi setelah sampai di Pulau Sulawesi bertemu dengan sahabatnya Datuk Ibandang, akhirnya beliau pun hijrah ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Kutai Lama. Nah, sampainya mereka berdua sampai di Kutai Lama, si Datuk Ibandang pun akhirnya mendengar kabar bahwasannya Pulau Sulawesi Selatan, Makassar tentunya itu mendengar kabar bahwasannya masyarakat mereka di sana kembali kafir. Akhirnya Datuk Ibandang pun kembali ke Sulawesi Selatan, yaitu Makassar. Nah, setelah kembali ke Makassar, Habib Tunggang Parangan pun bertahan di Kalimantan, tepatnya di Kutai Lama, karena niat beliaulah ingin mengislamkan kerajaan Kutai, khususnya Sultan Aji Raja Mahkota. Nah, jadi dengan cara apa beliau mengislamkan kerajaan Kutai? Dengan cara mengadu kesaktian. Jadi adu kesaktian beliau ada dua. Yang pertama, mencari keberadaan Sultan Aji Raja Mahkota, kemudian menurunkan sebuah hujan yang mana hujan itu sangat deras. Nah, jadi asal muasal dari mengadu kesaktian mencari keberadaan beliau, itu pada saat itu Habib Tunggang Parangan ini berbincang-bincang sama Sultan Aji Raja Mahkota, tepatnya di istananya. Nah, jadi beliau berbincang-bincang, beliau mengatakan bahwa saya ingin engkau menjadi raja di dunia dan akhirat. Maka dari itu saya meminta agar engkau memeluk agama Islam, karena setiap orang Islam itu pasti masuk surga, katanya si Habib Tunggang Parangan tadi. Kemudian si Sultan Aji Raja Mahkota ini menjawab, kalau kamu bisa mengalahkan kesaktianku, aku akan ikut dan memeluk agamamu. Tetapi kalau engkau kalah dari kesaktianku, silahkan pergi dari istanaku dan pergi dari tempatku. Nah, akhirnya mulailah beliau berdua mengadu kesaktian. Yang pertama itu si Habib Tunggang Parangan ini mencari keberadaan Sultan Aji Raja Mahkota. Nah, setelah itu Habib Tunggang Parangan mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, Habib Tunggang Parangan pun tepat 3 langkah di belakang Sultan Aji Raja Mahkota. Kemudian Sultan Aji Raja Mahkota ini mengaku kekalahannya dari kesaktian dari Habib Tunggang Parangan tadi. Kemudian yang kedua, saking
Sultan Aji Raja Mahkota ini masih belum puas dengan kesaktiannya, akhirnya bergantian. Setelah itu Sultan Aji Raja Mahkota kembali mencari keberadaan Habib Tunggang Parangan tadi. Nah, setelah mencari berbulan-bulan tidak ketemu, saking lelahnya Sultan Aji Raja Mahkota, beliau istirahat di pohon asam, yang mana pohonnya tepatnya di belakang. Jadi itu tempat peristirahatan Sultan Aji Raja Mahkota ketika mencari keberadaan si Habib Tunggang Parangan tadi. Setelah mengakui kekalahannya karena nggak bisa tidak bisa menemukan keberadaan Habib Tunggang Parangan tadi, akhirnya Sultan Aji Raja Mahkota pun mengakui kalah. Nah, itu kekalahan yang kedua. Padahal si Habib Tunggang Parangan tadi ini tepat di dalam tubuh jiwa beliau tadi. Nah, akhirnya keluarlah si Habib Tunggang Parangan, Padahal dia sembunyi di dalam tubuh Sultan ini. Nah, karena Sultan kan cuman ibaratnya ahlinya cuman kuat di alam gaib aja, bisa menghilang apa. Namanya Habib Tunggang Parangan ini maksudnya lebih kekuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adu kesaktian yang kedua. Pada saat itu desa ini dari zaman kerajaan dulu yang mana dikaruniai kemarau panjang. Saking kemarau panjang berbulan-bulan, akhirnya masyarakat kerajaan dulu meminta kepada Habib Tunggang Parangan agar kiranya diturunkan sebuah hujan. Nah, setelah permintaan Sultan Aji Raja Mahkota ini kepada Habib Tunggang Parangan, saya minta engkau menurunkan sebuah hujan yang sangat deras agar masyarakat ini bisa mendapatkan air untuk minum maupun untuk mandi gitu kan. Nah, akhirnya sebelum sholat 2 rakaat beliau menyetujui permintaan Sultan tadi yang kedua kalinya. Akhirnya beliau ini mengambil air wudhu di tepian batu yang mana tempat kapal kita disandarkan. Jadi itu namanya tepian batu. Beliau ambil air wudhu di situ, kemudian beliau naik ke langgar samping makamnya. Beliau setelah ngambil air wudhu, beliau naik, akhirnya beliau sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah. Nah, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Beliau meminta kepada Tuhan agar kiranya untuk diturunkannya hujan. Saking itu setelah dikabulkan, turunlah sebuah hujan, yang mana hujan ini sangatlah deras, saking derasnya hiu parangan pun berlarutan. Karena mengapa Habib Tunggang Parangan ini digelari dengan sebutan Habib Tunggang Parangan, padahal nama asli beliau itu adalah Habib Hashim Musayyar bin Yahya. Nah, jadi Habib Hashim Musayyar bin Yahya, beliau digelari dengan sebutan Habib Tunggang Parangan karena dulunya beliaulah yang berani menyentuh hiu parangan, sedangkan masyarakat kerajaan dulu nggak ada yang berani menyentuh, cuman dia yang berani menyentuh. Jadi yang saya tahu hiu parangan ini beliau datang ke Kalimantan memakai hiu parangan, gitu, kendaraannya gitu. Jadi dari itulah Habib Tunggang Parangan ini digelari sebutan dengan Habib Tunggang Parangan. Nah, kemudian hiu parangan gitu. Ya, hiu parangan, Pak. Jadi beliau ini, Pak, ke sini ke Kutai Lama, beliau pakai transportasinya pakai hiu parangan. Gitu. Jadi masyarakat dulu mengira karena hiu parangan dulu zaman kerajaan itu hewan yang sangat ditakuti gitu. Makanya dia aja yang berani nyentuh gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, jadi ini adalah kerajaan yang kelima. Dari kerajaan yang kelima, kerajaan yang pertama kali masuk Islam, makanya dipopularitaskan di Kutai Lama. Karena ini adalah salah satu bukti sejarah buat kita di sini, karena kerajaan Aji Batara Ageng Dewa Sakti dulunya itu pertama memerintah kerajaan itu di desa Kutai Lama. Itu karena dulu kan namanya kerajaan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Karena mengubah, maksudnya lain memberikan tahta ke yang lain, keturunan yang lain, akhirnya mereka ini mengubah menjadi kerajaan Kutai Kartanegara. Itu makanya kabupaten kita sekarang ini adalah dari Kutai Lama ini kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, jadi ini beliau ini pertama kali masuk Islam, yang mana tadi kekalahannya dari adu kesaktian Habib Tunggang Parangan tadi. Makanya beliau masuk Islam. Itu pun beliau sebelum masuk Islam, beliau meminta kepada Habib Tunggang Parangan agar kiranya untuk makan makanan yang diinginkan, yaitu yang saya tahu dia pengen makan babi sebelum masuk Islam. Setelah makan babi, beliau mandi bersih gitu kan. Setelah itu wudu, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang mana beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat ini dipandu oleh
Habib Tunggang Parangan tadi setelah mengakui kekalahannya dari Sultan Aji Raja Mahkota tadi. Nah, kemudian mengenai kain kuning, yang mana kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini memakai tadi sebelum naik ke atas pendopokan. Nah, jadi ini kain kuning ini sendiri adalah simbolnya, simbolis dari kerajaan Kutai. Karena pada saat Aji Batara Ageng Dewa Sakti, yang mana dulu katanya ada ular apa namanya, naga Pak ya, naga turun ke sungai tepian batu itu memakai kain kuning. Karena Ular lembu ya? Ular lembu. lembu ya, lembu pokoknya yang jelas Ular lembu. saya cerita apa, dengar ceritanya naga gitu kan. Nah, ada Naga sebagian yang saung. bilang lembu gitu kan. Nah, jadi beliau ini menurunkannya dengan cara pakai kain kuning. Nah, karena pada saat itu pakai bambu nggak bisa, rotan nggak bisa, pakai anu nggak bisa, akhirnya pakai kain kuning. Turunlah seperti kayak ular gitu Pak ya, kayak ulat gitu kan. Nah, turun, setelah turun timbullah seperti gong. Itulah timbulnya Aji Batara Ageng Dewa Sakti. Nah, jadi itu dari cerita yang saya tahu, yang saya dengar dari orang tua dulu Pak ya di sini. Apa hubungannya dengan Beliau erau? masih hidup. Hah? Dengan erau apa hubungannya? Kalau erau, kata yang saya dengar sih kalau berhubungan dengan erau itu Pak, katanya memperingati bahwa adanya Sultan Aji Raja, apa maksudnya bukan Sultan Aji Raja Mahkota, memperingati adanya Aji Batara Ageng Dewa Sakti, turunnya itu. Nah, gitu. Nah, kemudian selain daripada simbolis kerajaan Kutai, kain kuning juga punya artian untuk kita di sini, pengunjung dari orang luar maupun dari manapun itu, kecuali dari Kutai Lama, itu mempunyai khasiat untuk melindungi kita dari sini. Semoga kita selamat dari sini ke tujuan. Jadi harapan saya mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dari sini menuju pulang selamat sampai tujuan, panjang umur dan bisa kembali lagi ke sini. Karena yang saya dengar orang dulu bilang kalau kita sudah minum, sejauh manapun kita pergi, kalau kita sudah minum air Sungai Mahakam, katanya kita kembali lagi ke sini, katanya gitu. Tapi harapan saya mudahan sih bapak-bapak, ibu-ibu bisa kembali lagi ke sini. Jangan-jangan tinggal di sini dia. Jadi itu aja sih Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Kalau saya air mohon maaf. tuli apa itu? Hah? Air tuli. Dengar. Air tuli itu sebelum erau Pak ya. Sebelum erau. Orang katanya. sebelum belimbur itu kan? Ngambil betul. air tuli kan di sini? Iya, itu kalau itu keluar sih saya nggak dikasih tahu sih cerita dari situ. Karena yang saya diceritakan itu yang dasar-dasarnya aja gitu Pak. Kalau itu kayak mungkin berurusan dengan sultannya lagi. Dulu itu airnya yang diambil dari di depan musim mandi garong itu, nggak disatukan dengan air yang di sini. Oh, di sini kan? Ini bawa lagi ke garong. apa tepung tawar namanya, apa itu ya, tepung tawar. ya ada tamu dari jauh bisa di tepung tawar. Kayak kita tadi. Itu pakai air tuli itu saya. Itu di mana ngambilnya? Nah, di pelabuhan itu dengan harus, cuma ngambilnya harus ritual juga. Soalnya di situ menurut anunya memang kawasan istana putri-putri di tengah laut. Untuk membersihkan sukma itu. Ya. Banyak putri-putri di situ secara goibnya, aja yang tahu, yang paham di goib. Jadi Putih Lamanya secara anu Pak sudah gaib semua Pak. Gaib semua ya. Ya gaib semua. Kemarin kita pernah ada eskapasi dari Balat Banjarmasin. Lokasi itu memang belum kita temukan. Jadi kalau menurut saya di sini Pak, memang Kalimantan Timur ini beda dengan daerah lain. Pernah melihat keraton yang saat muncul? Kalau Pernah mimpi melihat? Pernah mimpi aja. Di mana tuh? Di pelabuhan di tengah-tengah. Pelabuhan itu? Iya, tengah-tengah. Pelabuhan yang sekarang itu? Iya, ini sekarang ini. Cuma mimpi. Iya, walaupun Terserah dalam mimpi. mimpi. Iya. Kalau faktanya kan berdasarkan ekskavasi kan belum kita temukan. Ya, betul Pak. Tapi kalau cerita kadang-kadang muncul, kadang-kadang Ya, orang bisa ya. melihat, itu kan cerita yang kalau kita bawa ke sesi empirisnya, nyatanya itu kan tidak mungkin lah mimpi. Ada Dulu- orang yang bisa melihat, Ya. itu cerita. Indigo Dulu gitu, Pak, ya. waktu Harapan saya semoga bapak-bapak, ibu-ibu bisa kembali lagi ke sini Pak ya. Amin, amin. Terima kasih sebelumnya sudah singgah ke desa kami. Mudahan sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin